menyelenggarakan peringatan reformasi 26 tahun ini karena kami menyadari bahwa 26 tahun yang lalu kita berada di jalanan dengan berbagai represi yang sangat luar biasa. Ada petungan, ada gas air mata, bahkan ada di antara kawan kami yang kemudian ditembak mati. Kami kemudian merefleksikan situasi itu dalam konteks hari ini, karena pada saat itu kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar, bahwa setelah 25 tahun itu, sekarang bulan masuk ke 26, kita bisa menikmati satu demokrasi yang berkualitas. Tetapi hari ini, demokrasi kita memburuk. Bahkan ya indeks demokrasi kita berada pada posisi yang oleh The Economist disebut sebagai flawed demokrasi. Demokrasi yang cacat. Dan cacatnya makin parah karena kemudian kekuasaan dengan seluruh instrumennya mempraktekkan kekuasaan yang mengabaikan etika, mengabaikan undang-undang, memanipulasi undang-undang, bahkan kemudian juga memanipulasi Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi makin memburuk dengan indeks kebebasan sipil yang juga skornya cuma 59. Nah, tidak hanya itu, kami juga dulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahnya menjalankan good governance dan clean government. Tapi hari ini kita melihat bahwa korupsi merajalela. Ini faktanya sangat empirik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Datanya kita bisa lihat bersama-sama bahwa indeks korupsi kita skornya cuma 34. Itu kalau rapot tuh merahnya merah banget. Itu cita-cita kedua diantaranya, kita ingin agar KKN diberantas dan hadir pemerintah yang bersih. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin karena peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang begitu banyak, yang korbannya dari Sabang sampai Merauke dan puncaknya pada bulan Mei 98 yang lalu, kita ingin bangsa ini setelah 20 tahun dan sekarang tahun ke-26 menghadirkan satu pemerintahan yang menghargai manusia, menghargai rakyatnya. Faktanya hari ini indeks hak asasi manusia kita skornya hanya 3,2. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi dari sisi demokrasi kita memburuk, dari sisi korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, dari sisi hak asasi manusia juga memburuk. Dari sisi ekonomi kita stagnan. Angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan hanya 5%. Angka kemiskinan bertambah, bahkan generasi Z ada 9,9 juta anak generasi Z pengangguran. Ini kan persoalan yang sangat serius. Di saat yang sama pengangguran begitu makin bertambah dan biaya pendidikan juga sekarang makin melonjak. Uang kuliah tunggal hampir tidak bisa dikontrol oleh kekuasaan. Kampus-kampus menaikkan harga uang kuliah. Dan di saat yang sama masyarakat sedang mengalami penderitaan. Jadi kondisi ekonomi yang makin memburuk, ditambah lagi kemudian harga kebutuhan pokok kemudian makin melonjak. Ini persoalan yang sangat serius. Jadi setidaknya agenda-agenda penting itu dari soal demokrasi, dari soal korupsi, nepotisme, dari soal hak asasi manusia sampai soal ekonomi, semuanya rapotnya kami menyatakan ini merah. Karena kami menyelami bagaimana rakyat mengalami penderitaan. Jangan lagi kemudian kekuasaan membohongi publik bahwa kondisi bangsa saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu kami melakukan satu refleksi yang sangat mendalam bahwa kami yang dulu di jalanan bukan hanya korban tenaga, pikiran, keringat, tapi juga darah dan air mata. Kami ingin berkumpul kembali bahwa ini ada yang keliru dalam praktek jalannya pemerintahan. Saya kira itu mengapa kami berkumpul, dan hari ini kita akan ada orasi dari beberapa tokoh, di antara ada beberapa profesor, ada Abraham Samad dan Haris Azhar dan Usman Hamid dan lain-lain. Teman-teman aktivis yang sekarang juga berada di profesional juga akan banyak yang hadir. Saya kira itu, dan untuk perenungan lain terkait dengan peristiwa 26 tahun yang lalu, kita ingin melihat bahwa korban ini kan begitu banyak.
dan kami mencintai kawan-kawan yang telah menjadi korban dalam peristiwa 98. Ini Bung Mustar akan menggambarkan situasi korban. Baik, singkat, ini hari ini kita pertontonkan ada tengkorak ya, ada sekitar 2.000-an, lalu kemudian ada nisan sekitar 700 sampai 800. Ini adalah bagian dari sebagian kecil bagian dari korban Orde Baru. Kalau kemudian mau kita kumpulkan semua, menurut saya ada sampai 500.000 korban. Kalau kemudian tengkoraknya kita jejerin dari Merak mungkin sampai Surabaya panjangnya. Nah, ini adalah bagian dari kecil bagaimana dulu kejinya, kejamnya Orde Baru, dan menurut saya ini tidak boleh kita lupakan. Ini kita akan buat selama 3 hari. Berikutnya nanti akan roadshow ke kampus-kampus se-Jawa, Sumatera, dan sampai Bali. Nah, ini ada tengkorak, ada Marsina, ada Widi Tukul, ada teman-teman tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, dan lain sebagainya. Ada teman-teman media, Udin Barnas, ada korban pemberedelan Tempo, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, di 26 tahun reformasi ini tidak boleh kita lupakan. Generasi Z, generasi zaman muda saat ini harus tahu peristiwa 26 tahun lalu ada penembakan misterius, 6.000-an korban saat itu. Ada kemudian korban massal, pemerkosaan Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita refleksikan hari ini di peringatan 26 tahun reformasi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk simbol, teman-teman hari ini dari kita akan mungkin memberikan ya tanda cinta kami, dan akan kami teruskan perjuangan kawan-kawan yang menjadi korban dari sejarah masa lalu yang kelam itu. Kita letakkan di makam simbol-simbol orang. Hal ini harus terus dilanjutkan agar pemerintahan saat ini dan pemerintahan baru nanti tidak akan mencoba memutarbalikkan jarum jam sejarah. Dan untuk lebih lengkapnya, untuk peringatan 33 hari ke depan, nanti kawan kita Antonius Badrun bisa cerita lebih lengkap. Silakan. Oke, kita hari ini rencananya akan dibuka hari ini jam 1 siang ini. Lalu acara siang itu nanti ada mimbar bebas, berapa tokoh bangsa kita undang di sini, berapa aktivis, berapa rekan-rekan perwakilan mahasiswa kita undang di sini. Terus malamnya ada monolog teatrikal, lalu kita lanjutkan dengan kesenian musik di malam hari. Besok itu kita buat diskusi jam 4 sore. Ada pembicara, ada Romo Beni, ada Prof. Muradi, ada dari teman-teman Komnas HAM, teman-teman dari sejarah yang ingin bicara refleksi dan sejarah 98, bagaimana apakah masih bisa jalan atau tidak, terganggu atau tidak. Hari terakhir kita lebih fokus kepada teman-teman penerus kita, teman-teman mahasiswa dan generasi muda yang masih terus berlawan di jalan untuk kita support mereka. Kita bersama-sama diskusi di sini, kita bersama-sama orasi mimbar bebas untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, mungkin kalau bicara substansi temanya, mungkin Kang Bedila Badrun akan menyampaikan dengan lebih